Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman sahabat kampung santri sekalian. Kali ini kita akan membahas tentang siomay ya. Apakah siomay ini bisa dikonsumsi oleh orang yang menderita asam lambung ya. Begini teman-teman, siomay itu ada dua pengertian ya. Siomay secara keseluruhan satu piring yang berisi macam-macam itu ada siomay, kadang ada pare, ada kentang, ada telur. Nah, itu atau dalam pengertian somaynya sendiri ya, jadi yang kayak tepungnya itu ya, tepung gurihnya itu aja, itu kan juga bisa dibilang somay. Kalau kita bicara tentang somaynya saja ya, itu bisa kita makan ya, tapi tanpa bumbu, tanpa sambal ya, itu bisa ya somaynya itu. Jadi kayak apa ya, kayak mirip makanan Jepang itu loh, dimsum ya, mirip seperti dimsum ya, itu bisa kok kita makan. Nanti kita akan bahas sendiri tentang dimsum itu. Intinya kalau somennya sendiri bisa kita makan ya, karena dia itu ya gurih, ya enak, kemudian teksturnya juga empuk gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak, cukup makan satu atau dua saja ya. Nah, itu bisa kita makan. Tetapi untuk siomay secara keseluruhan ya, yang kayak dijual itu ya, lengkap ya, versi lengkap, ada siomay, kadang ada lontongnya. Ada lontongnya ya. Ada siomay, ada pare, kemudian ada kentang, ada telur, kemudian bumbu kacang ya, kemudian ada sambalnya. Itu jangan, itu nggak akan cocok ya. Nah, itu jangan teman-teman ya, jangan dimakan ya. Sampai kapan bang? Ya sampai teman-teman itu yakin benar-benar sembuh, sudah sembuh ya. Indikator sembuhnya itu kalau teman-teman sudah 6 bulan, sudah nggak ada sensasi, nggak ada kambuh-kambuhan, sudah setiap hari itu enak, baru silakan teman-teman makan makanan itu juga makanan yang halal ya. Bahkan secara ekstrim ya silakan, kalau ingin makan misal mie instan pun enggak apa-apa, enggak ada masalah gitu. Tetapi syaratnya kalau sudah benar-benar sudah sembuh ya. Kalau saya sih cenderung menghindari ya, karena apa? Sayang gitu ya, lambung yang sudah kita perjuangkan bener-bener untuk mencapai kesembuhan, kenapa kok harus kembali ke pola makan lama yang merusak lambung gitu ya. Kalau saya seperti itu. Silakan teman-teman sama dengan prinsip saya atau punya prinsip sendiri, silakan ya. Yang penting makanan-makanan itu memang halal ya, makanan-makanan yang enak di lidah itu ya, tapi belum tentu enak di lambung. Juga perhatikan faktor usia ya. Kalau usianya sudah di atas 40 tahun, sebaiknya hati-hati ya mengkonsumsi makanan-makanan seperti itu. Nah, makanan itu juga ini kalau menurut saya punya porsi yang besar sekali dalam mempengaruhi kesehatan teman-teman ya. Makanan itu ya. Kalau orang-orang yang nggak tahu ya, kayak mohon maaf cerita kayak orang-orang di zaman kakek nenek saya dulu, itu kan memang lama nggak pernah masuk rumah sakit, tapi tua-tuanya tahu-tahu stroke. Karena apa sih? Karena mereka itu nggak tahu apa yang mereka makan itu. Karena memang mereka jauh dari edukasi ya, nggak tahu mereka itu kalau ini itu bisa berpotensi mengganggu kesehatannya. Contohnya mereka suka sekali ya makan sambal terasi dicampur dengan ikan asin atau dengan ikan klotok, ikan teri ya, makan sambil dibawa bekal ke sawah gitu ya. Kemudian mereka juga tiap hari kena matahari, kayaknya sehat gitu ya. Tetapi tetap mereka ya bisa kok, banyak yang nggak mesti yang sehat-sehat banget gitu ya. Karena mereka nggak tahu terasi itu bagaimana kalau dimakan setiap hari efeknya gitu ya. Makan makanan asin-asinan ya, seperti teri, ikan asin, ikan klotok, itu kan kadar natriumnya tinggi sekali ya. Diawetkan pakai garam itu ya, asin sekali ya, itu pasti akan memicu darah tinggi juga, karena mereka nggak tahu. Yang mereka tahu pantangannya itu yang penting aku gak makan jeroan, yang penting aku itu nggak makan babat, paru, rempelo, ati, usus. Setahu mereka pantangan ya itu aja. Mereka nganggap ikan asin, ikan garuda, ikan bukan pantangan, tapi itu juga nggak kalah bahayanya juga. Memang mereka nggak pernah sakit lambung, tapi rata-rata itu ya mereka ya tahu-tahu sendiri tensinya tinggi, susah untuk turun ya. Dan apa kendalanya? Mereka itu susah untuk
ngajak berobat, ya, keras kepala gitu ya. Takut dengan suntikan, ya, takut dengan dokter, takut dengan tempat-tempat seperti puskesmas, klinik ataupun RS seperti itu. Itulah teman-teman, kita kembali lagi ke kesimpulan ya, bahwasanya siomay ini sebaiknya teman-teman hindari saja ya. Kalau sudah sembuh aja benar-benar, tunggu sampai 6 bulan benar-benar sembuh, pastikan teman-teman makan lagi ya. Itu aja. Bumbu kacangnya juga seperti itu, makanlah jangan terlalu banyak, nggak usah pakai sambal. Agar apa? Agar kesehatan teman-teman itu terus berlanjut ya, sehingga teman-teman bisa beraktivitas, bisa bekerja, membanggakan orang tua, mencapai cita-cita, dan bisa mensejahterakan ya keluarga bagi yang sudah berumah tangga. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat jiwa dan raga.